Dewan Pimpinan Wilayah Partai Gelora Indonesia Provinsi Papua menggelar rapat konsolidasi bersama fungsionaris dan kader Partai Gelora Indonesia di Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Jumat tanggal 17 Maret tahun 2023 di Gedung KNPI Kabupaten Kepulauan Yapen, yang diikuti seluruh fungsionaris dan kader Partai Gelora Indonesia yang ada di Kepulauan Yapen. Turut juga hadir pada undangan dari unsur penyelenggara pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen, serta unsur pemerintah daerah. Acara dibuka dengan doa oleh Pendeta Yohanes Menanti, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu Mars Partai Gelora Indonesia. Kami semua bisa ada sampai hari ini. Secara khusus kami berdoa untuk setiap apa yang kami kerjakan. Partai Gelora, Tuhan atas pertolongan Tuhan hari ini di Kabupaten Kepulauan Yapen. Partai ini juga akan menjadi berkat bagi orang Serui, bagi kota ini, baik di kota maupun di kampung. Amin. Pada kesempatan tersebut, dilakukan pengukuhan dan penyerahan surat keputusan kepengurusan dari DPW Partai Gelora Indonesia Provinsi Papua kepada DPD Partai Gelora Indonesia Kabupaten Kepulauan Yapen. Apakah bersedia? Apakah bersedia? Baik. Atas izin Tuhan yang Maha Kuasa, disaksikan para undangan di Kepulauan Yapen periode 2019 hingga 2024 ditetapkan di Serui 17 Maret tahun 2023. SK diserahkan langsung oleh Ketua DPW Gelora Indonesia Provinsi Papua, Muhammad Yamin Noh, kepada Ketua DPD Partai Gelora Indonesia Kabupaten Kepulauan Yapen, Pontinus Rumakewi. Sekaligus kami mohon Ketua Dewan Pimpinan Wilayah menyerahkan bendera. Tapi wujud nyata kami hadir di tanah Yapen ini, kami baru tahu ternyata gelombang itu nyata dan gelombang itu ada di hadapan kita. Sebagai generasi penerus di tanah ini, saya secara pribadi selaku Ketua DPW Partai Gelombang Rakyat Indonesia Provinsi Papua, tentu kita punya hitungan-hitungan yang sudah
dititipkan oleh para pendahulu kita, orang tua kita, moyang kita, bahwa untuk bisa menyeberang dan mengarungi laut, tentu hitungan ketujuh yang menjadi berkat bagi kita Gelora hari ini adalah partai dengan nomor urut 7. Semoga memberkati dan kita bekerja bersama untuk kemenangan di Kepulauan Yapen. Amin. Sukses Pak. Dengan komentar saya melanjutkan yang tadi Pak Ketua sampaikan. Gelombang itu ada hitungan kalau kita mau keluar dari tepian pantai. Apalagi kita orang pulau, kalau mau keluar kita harus hitung ombak. Ombak ketujuh kita meluncur. Maka hari ini kami siap dengan Partai Gelora. Ya, terima kasih. Salam sejahtera. Dalam sambutannya, Ketua Gelora Kepulauan Yapen Pertama-tama, menyampaikan terima kasih saya kepada mengucapkan seluruh terima kasih stakeholder, pada yang punya hidup yaitu pemerintah, dalam hal ini Kesbangpol, KPU sampai hari dan ini Bawaslu, kita bisa pimpinan berada wilayah sama-sama Partai Gelora, di dalam fungsionaris kader gedung ini. Partai Gelora Kabupaten Yapen serta masyarakat yang telah membantu, yang membina, ikut. memberikan Terima kasih. saran dan masukan dalam Juga saya proses akan sampaikan verifikasi kepada Partai semua Gelora stakeholder Indonesia yang telah di membantu Kabupaten kami, Kepulauan saudara-saudara kami Yapen, hingga yang akhirnya banyak resmi menjadi memberikan salah dorongan satu spirit partai peserta kepada pemilu kami, tahun sehingga 2024 dengan nomor kami bisa urut berdiri 7. di sini. Mungkin partai ini kita berdiri tahun 2019, mungkin saya kembali sedikit. Disahkan di Kemenkumham yang lahirnya di tanggal 28 Oktober 2019, dan tahun ini dia berusia sudah 3 tahun. Di tahun 2022 kita mulai masuk dalam tahapan verifikasi. Di sini saya banyak dibantu, di antaranya pemerintah daerah, yaitu Kesbangpol, maupun KPU Kepulauan Yapen yang banyak membantu kami dalam berkoordinasi untuk mengurus semua administrasi bagaimana kita menghadapi verifikasi. Ya, saya sampaikan terima kasih Ibu Ketua dan Pak Waimuri, Tuhan berkati atas bantuannya. Pak mewakili juga dari Bawaslu, makasih juga, tidak ada perwakilan. Ya, tidak lepas dari pemerintah daerah yaitu Kesbangpol. Ini yang pertama selalu membimbing kami, memberikan saran, arahan bagaimana kita membangun satu organisasi yang baik. Tidak lepas dari tuntunan Pak Ketua Provinsi, makasih, dan rekan-rekan yang lain, kami selalu dibantu dalam kepengurusan. Sehingga hari ini partai kami lolos verifikasi dan memperoleh nomor urut 7. Sementara itu dalam sambutannya, Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, Efrida Worembai, menyampaikan bahwa KPU akan mengadakan sosialisasi terkait dengan dapil dan jumlah kursi dalam waktu dekat, di mana kegiatan tersebut akan diikuti oleh seluruh partai-partai politik secara bersama-sama di Kepulauan Yapen. Yang dikhususkan kepada kami pada hari ini terjadi di
Gedung KMP Kabupaten Kepulauan Yapen telah ada pengukuhan badan pengurus baik pada tingkat kabupaten tapi juga pada distrik yang tersebar di 17 distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ya. Yang terhormat Bapak rekan saya, Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak John Memori, yang kami hormati Bapak Ketua DPW Provinsi Papua, dan yang kami hormati Bapak Ketua Kabupaten yang baru saja dikukuhkan bersama dengan anggota sampai pada distrik, dan yang kami hormati tamu undangan yang hari ini hadir memenuhi undangan dari pimpinan partai. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen. Izin Bapak Ketua, mungkin tidak panjang komentar. Hari ini telah kita saksikan bersama, telah terjadi pengukuhan baik di tingkat kabupaten tapi juga di tingkat distrik. Biasanya setelah ada pengukuhan baru bisa ada langkah-langkah untuk bekerja. Namun sudah melaksanakan tugas, sudah bekerja, namun baru hari ini dikukuhkan. Luar biasa. Mari kita berikan semangat. Ketua Wilayah Partai Gelora Indonesia Provinsi Papua, Dr. Muhammad Yamin Noh, dalam sambutannya mengatakan bahwa di gelombang rakyat itu ada 3 gelombang yang akan dilalui. Gelombang pertama tentang betapa sulitnya membangun sebuah partai. Pada gelombang yang kedua, melalui tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual untuk menjadi peserta pemilu. Dan sekarang, melalui tahapan gelombang yang ketiga, yaitu gelombang kemenangan untuk Partai Gelora Indonesia. Yang kami banggakan, Ketua DPD Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora beserta jajaran fungsionaris dan kader Kabupaten Kepulauan Yapen yang kami cintai, para sesepuh simpatisan maupun para kader yang membersamai kita pada siang hingga sore hari ini. Izinkan kami mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kasih. Tapi sebelum untuk mengawali daripada sambutan ini, tadi Pak pembawa acara sudah punya yel-yel sendiri. Kelihatan ini jam sudah makan siang nih, waktu mengantuk. Ibu Ketua ya, ya terkasih panas mesin sedikit, katanya mau lewat gelombang. Izin, jadi ketika saya bilang salam Gelora, kita jawab semangat Indonesia. Oke? Setuju? Salam Gelora. Salam Gelora. Salam Gelora. Salam Gelora. Salam Gelora. Salam Gelora. Terima kasih aplaus buat kita semua. Tadi sudah diawali oleh sambutan Saudara Ketua DPD dan juga Ibu Ketua KPU.
tadi telah dihantar dengan beberapa refleksi tentang kelahiran, bahkan proses tahapan. Jadi tadi di gelombang rakyat itu ada 3 gelombang yang akan kita lalui. Gelombang pertama adalah bagaimana sulitnya kita membangun sebuah partai atau sebuah organisasi, bahkan sebuah rumah. Kecenderungan yang agak sulit adalah bukan pada saat membangunnya, tetapi tadi kalau hanya bicara uang, semua kita balik kanan karena Tuhan tidak punya uang lebih. Tetapi semangat dan restu ilahi yang membawa kita sampai pada hari ini. Lahirnya partai di 28 Oktober 2019 itu menjadi tadi spirit awal bahwa Sumpah Pemuda. Tidak lupa saudara yang saya kasihi, Ketua KMPI, beliau lagi keluar ya? Siap. Jadi ini menjadi momentum di mana 28 Oktober itu menjadi spirit bersama bahwa Soekarno pun telah meletakkan porsi itu, termasuk pemuda dimintai untuk membersamai. Pada gelombang fase kedua, kita melalui tahapan tadi yang di awal pada saat telah terdaftar di Kemenkumham untuk menjadi peserta di tahun 2024, kita harus lalui namanya verifikasi administrasi dan verifikasi parpol atau faktual, Ibu ya. Dan sekarang kita lagi pada tahapan gelombang ketiga, yakni adalah gelombang kemenangan bagi kita semua. Setuju? Untuk sampai di tahapan itu kita perlu kekuatan. Kata ketum kita ini duafa, yang dari nolnya kita tidak punya apa-apa, tapi semangat itu mengalahkan semua yang orang pandang enteng, orang anggap remeh. Siapa Pak Pontino Sumakewi, siapa Ade Umbol, siapa Adik Sek, siapa Ketua Bapilu, bukan siapa-siapa. Tapi besok mereka akan bikin apa-apa di negeri ini. Setuju? Terima kasih pemerintah daerah telah banyak memberikan kontribusi dan dedikasi. Tetapi kami pun hadir, bahkan ketum sendiri menjanjikan, saya tidak akan memberikan partai ini karena tidak mungkin besok di 2024 Gelora belum masuk di tahap partai pengusung presiden, Pak Komisioner ya, Ibu. Sehingga tapi saya mau yakinkan bahwa partai ini didirikan oleh anak-anak negeri, dan besok anak-anak negeri sendiri yang akan memakai partai ini tanpa bayar, tanpa mahar. Tapi untuk sampai ke situ kita harus menang. Bagaimana cara menang? Kita tahu bagaimana lalui gelombang. Hitungan ke-7 tadi yang harus kita tahu. Ada orang tua kita yang bisa menuntun kita, ada komisioner yang bisa mengarahkan kita. Tinggal kita lihat arah angin saja, gelombang ini seperti apa. Keyakinan demi keyakinan inilah yang tumbuh dan membersamai kita. Dalam tur kali ini saya bersama Ketua Bapilu, Ketua Bidang Politik, kami membersamai, dan juga dari Humas kami. Hari ini dari kemarin kami tiba di Yapen. Tinggal sebentar kita melihat gelombang, bisa untuk kita menelusuri untuk tembus sampai dengan di Waropen. Bahkan besok mungkin kita akan ke Supiori lewat Biak dan akan juga melakukan hal yang sama. Acara diakhiri dengan doa dan ramah tamah, dan kemudian para rombongan pimpinan DPW Partai Gelora Indonesia Provinsi Papua melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Waropen untuk melaksanakan kegiatan yang sama dengan menggunakan alat transportasi speedboat, melintasi lautan, dan diantar dengan gelombang menuju arah baru kejayaan Partai Gelora Indonesia.
Indonesia, jayalah jaya, Partai Gelora